Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 331 sampai bab 340. Aku percaya Jack. Sharon memandang yang lain dan berkata, aku percaya padanya dan aku bisa menurunkan berat badan. Aduh, perutku sakit. Aku butuh toilet. Sharon segera menutupinya dan pergi mencari toilet setelah berbicara. Bagaimana mungkin? Sakit perut. Oh tidak. Apakah itu ada izin dengan obatnya? Bagaimana obatnya bisa bekerja begitu cepat? Tuan George ketakutan. Ya Tuhan. Pasti ada yang salah dengan pilnya. Jika tidak, mengapa perut putriku sakit? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita amati. Mungkin bukan apa-apa. Nyonya George menyarankan dan semua orang segera menunggu di luar toilet. Oh, itu jauh lebih baik. Sharon keluar dari toilet setelah beberapa saat. Namun, dia mulai menutupi kedalamannya lagi setelah beberapa waktu. Mengapa ini terjadi lagi? Mengapa saya merasa saya akan kehilangan udara? Apakah saya mengalami diare? Sharon berjalan menuju toilet lagi sambil bersandar di dinding. Bajingan. Bagaimana obat ini? Ini pasti puring. Tuan George sangat marah sehingga dia memegang tangannya dan memerah. Dia hanya memiliki seorang putri dan apa yang harus dia lakukan jika sesuatu terjadi padanya. Meskipun dia sedikit gemuk, dia lucu. Selain itu, bagaimana mungkin dia tidak mencintai putri satu-satunya? Luka. Bawa orang ke rumah Jack dan bawa semua orang kembali ke sini. Tuan George dengan cepat memerintahkan. Jika terjadi sesuatu pada putri saya ingin mereka mati dengan jelek. Ya Tuan. Luka Zucker segera menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat dan pergi bersama sekelompok pengawal. Sharon keluar 2 kali tetapi dia kembali ke toilet begitu dia keluar dari pintu. Pada akhirnya, dia tetap duduk di toilet dan tidak keluar. Hal ini menyebabkan orang lain khawatir dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sena Jackson, beraninya kau kembali ke sini bersama putraku. Di rumah tempat Jack dan yang lainnya tinggal. Fiona menatap Sena, yang kembali bersama Ben, dengan marah. Ibu, tolong jangan siaran seperti ini. Kurasa pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Sena menundukkan kepalanya dan menahannya setelah beberapa saat. Iya ibu. Pasti ada kesalahpahaman. Ben segera mendukung Sena dan berkata, salah paham. Kok bisa jadi salah paham? Dia yang bekerja sama dengan memasukkan motor dan menggabungkan uang saya. Perampok motor sudah mengakuinya. Fiona menatap Sena dengan marah. Dia menolak 100 juta dari Neil tetapi 3 juta ini adalah satu-satunya keuntungan sekarang. Bagaimana Fiona bisa tenang ketika dia memikirkan bagaimana uang itu hampir dirampok dan mereka hampir gagal menariknya kembali. Saya kenal orang-orang itu tetapi saya tidak memberitahu mereka. Mereka membawa Anda. Sena memasang ekspresi sedih. Menyesatkanku. Bagaimana mereka melakukan kesalahanmu? Fiona mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga. Sena mengulurkan tangannya dan berkata, tidak salah. Mereka sengaja memanggilku. Aku tidak bekerja sama dengan mereka. Itu terjadi seperti ini. Karena kami saling kenal. Mereka bertanya tentang situasi pacarku setelah kami minum dan berkata bahwa aku telah menemukan pria malang. Sena dengan cepat berinsulasi. Saya tidak senang mereka mengatakan itu dan menjawab bahwa kami tidak miskin. Saya mengatakan bahwa Anda kaya dan bahwa Anda akan menabung lebih dari 3 juta besok. Setengah sadar. Jadi, Ben segera berkata sambil tersenyum. Ayah dan ibu, dengarkan. Aku benar ketika aku mengatakan bahwa kamu telah salah paham dengan Sena tetapi kamu tidak mempercayaiku. Tidak mungkin. Jack mengatakan bahwa dia melihatmu ketika dia mengikuti mereka. Selain itu, para penumpang motor memberitahu kami bahwa kamu mendapat potongan 20%. Fiona masih terjamin. Dia berjalan ke depan dan mendorong Sena. Set. Keluar. Keluarga Taylor tidak menginginkan cucu sepertimu. Kami memperlakukanmu dengan sangat baik. Tapi kamu sebenarnya orang jahat. Ibu benar-benar salah paham. Ibu tidak percaya dengan cerita sepihak yang diceritakan Jack kepadamu. Sena berkata sambil menangis. Kamu tahu bahwa saudara perempuan Ben tidak menyukaiku jadi Jack. Saudara iparnya juga tidak menyukaiku. Bagaimana kamu bisa mempercayai semua yang dia katakan?
Fiona mulai bertanya-tanya apa yang terjadi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sena. Dia melihat ekspresi sedih Sena dan merasa bahwa dia tidak berbohong. Sebelumnya, Sena memandang rendah Jack dan dia telah berbicara untuk keluarga mereka berkali-kali. Oleh karena itu, Jack mungkin memiliki dendam terhadap Sena dan melakukan ini untuk mengusirnya. Sena senang saat melihat Fiona ragu-ragu. Dia segera maju dan berkata, "Ibu, salahkan saya untuk semuanya. Saya menyalahkan diri sendiri karena mengatakan apa yang saya katakan kepada orang-orang itu setelah saya mabuk. Saya juga minum dengan mereka untuk kedua kalinya kalian pergi untuk melakukan titipan. Saya menceritakan semuanya kepada mereka karena saya mabuk dan saya ingin menunjukkan bahwa keluarga Taylor adalah orang kaya dan bukan orang miskin. Ibu, kamu sudah mengenal Sena selama beberapa tahun. Dia telah tinggal bersama kami ketika kami miskin. Ibu tidak percaya pada apa yang dia katakan tetapi kamu percaya pada Jack. Dia tidak menyukai Sena dan dia akan mengatakan apapun untuk memaksanya. Lagi pula, aku mengerti Sena. Dia bukan wanita seperti itu." Ben berbicara atas nama Sena. "Anakku tidak akan melakukan itu. Kenapa dia salah Sena?" Joan, yang berada di samping, tidak bisa terus mendengar apa yang mereka katakan dan membantah dengan ekspresi gelap. "Aku merasa Sena tidak seperti yang dia klaim. Anda adalah ibu Jack. Jadi wajar jika Anda memihaknya." Sena memeluk dadanya dengan kedua tangannya dan berkata dengan penuh teka-teki. "Namun, aku bisa mengerti. Lagi pula, tidak ada ibu yang akan membantu orang luar selain putranya sendiri. Tetapi kebenaran ada di depanmu." Joan membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia adalah orang yang damai. Bagaimana dia bisa memenangkan pertarungan dengan orang seperti Sena? Baiklah, baiklah. Mari kita biarkan masalah ini pergi. Ini mungkin benar-benar salah paham. Ngomong-ngomong, Sena, kamu perlu minum lebih sedikit dan mengendalikan kata-katamu. Lagi pula, kemalangan datang dari mulut. Apakah kamu mengerti aku? Fiona menatap Sena, menyarankan dan berkata, "Oh ya, aku mendengar banyak orang meninggal di hutan di luar rumah kemarin. Mungkinkah mereka dibunuh oleh Jack?" Sena segera berkata dengan terkejut, "Benarkah?" "Tidak mungkin. Aku tidak tahu. Tidak heran aku tidak bisa menghubungi temanku melalui telepon. Jack pasti telah membunuh mereka untuk mendapatkan uangnya kembali." Sena berhenti dan menghela nafas sebelum melanjutkan berbicara. Jack terlalu berdarah dan kejam. Dia membunuh orang-orang itu karena uang. Apa yang akan terjadi pada kita jika kita menganiaya dia di masa depan? Apakah dia juga?" Sena tidak melanjutkan tetapi arti di balik kata-kata itu jelas bagi yang lain. Fiona dan Ben saling memandang dan merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Memang benar bahwa Jack membunuh orang demi uang dan itu terlalu banyak. Jika orang-orang itu memukulnya, dia saja bisa memberi pelajaran kepada mereka. Namun, jika mereka tahu tentang situasi sebenarnya, dan seseorang menodongkan pistol ke Jack, mereka tidak akan memiliki pemikiran ini. Memang benar Jack memiliki temperamen yang buruk. Dia bahkan memukul Tuan Muda Clark tanpa penjelasan apapun. Untungnya Tuan Muda Clark tidak mengatakan apa-apa karena dia takut kehilangan kehormatannya jika dia memberitahu keluarganya tentang hal itu. Ben mengerutkan kening dan menghisap rokoknya. Jack perlu mengendalikan emosinya. Lagi pula, ini bukan medan perang. Pada saat ini, sekitar mobil berhenti di luar rumah mereka dan sekelompok pengawal datang dengan marah ke arah mereka. "Siapa kamu? Apakah kamu mencari seseorang?" Fiona segera melangkah maju dan bertanya. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. "Bawa semua orang ke sini bersama kami." Luka memerintahkan. Para pengawal menangkap Fiona dan yang lainnya, memasukkan mereka ke dalam mobil. Mereka pergi setelah menggeledah rumah dan memastikan tidak ada orang di sana. Segera, semua orang dibawa ke ruang tamu sebuah villa dan dibawa ke depan Tuan George. "Ini, di mana kita? Apakah kamu membuat kesalahan?" "Kami tidak melakukan apa-apa. Apakah Anda melakukan kesalahan?" Fiona dan yang lainnya sangat ketakutan saat melihat rumah yang sangat mewah itu. "Orang-orang kita tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu." Mr. George memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dia memandang Ben dan Sena sebelum berkata, "Kalian berdua pasti Jack dan Selena, kan? Jika sesuatu terjadi pada putriku hari ini, kalian semua di sini harus mati bersamanya." Setelah mendengar apa yang dia katakan, Fiona dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Tentu saja, pembuat onar Jack telah menyebabkan masalah lagi. "Tidak, tidak, tidak, bos, tidak, Tuan. Anda benar-benar membuat kesalahan. Saya bukan Jack dan dia bukan Selena."
Nama saya Ben dan saya saudara Selena. Ini Sena, pacar saya. Keduanya adalah orang tuaku dan ini ibu Jack. Ben sangat ketakutan hingga suara bergetar. Dia melanjutkan penjelasannya. Jack pastilah yang menyinggung perasaanmu dan putrimu. Kamu hanya perlu mendapatkan dia dan aku tahu di mana dia berada. Tangkap dia dan tidak apa-apa bagimu untuk membunuhnya juga. Tapi kami tidak bersalah. Kamu keluarganya. Tuan George tersenyum dingin dan berkata, karena Anda adalah keluarganya. Ini bukan kesalahan. Jika sesuatu terjadi pada putri saya, Anda semua harus mati. Jack akan menderita dan menyesal jika Anda semua mati. Ketika Andrew dan Fiona mendengarnya, mereka gemetar ketakutan. Mereka tidak mengharapkan pihak lain untuk berpikir seperti itu. Kakak, tolong jangan lakukan itu. Kamu mengejar Jack. Dia tidak ada perjanjian dengan kita. Hanya menantu yang tinggal. Benar. Aku bahkan belum mengakuinya sebagai menantuku. Hukum. Aku sangat membencinya. Tolong lepaskan kami. Kami tidak bersalah. Fiona bertanya sambil tertawa. Tempat apa ini? Sena melihat sekeliling dan merasa bahwa tempat itu terlalu besar. Dia tidak tahu keluarga mana itu. Tapi itu jelas jauh lebih kaya daripada keluarga Taylor. Dia adalah tuan dari keluarga George. Salah satu pelayan bersinar. Karena kamu melihatnya. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini. Keluarga George, keluarga bangsawan kelas 1. Sena tersentak. Benar-benar kehilangan kata-kata. Mengapa Jack menyinggung keluarga George? Dia benar-benar tidak beruntung. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia seharusnya memutuskan saja dengan Ben. Rencana awalnya adalah untuk mengenal lebih banyak orang kaya melalui Ben. Bukan saja dia tidak mendapatkan uangnya, dia bahkan membuat dirinya sendiri dalam masalah. Tunggu sebentar. Saya ingat sekarang. Kemarin malam, Nona George melamar Jack. Dia tidak menyinggung perasaannya, kan? Tuan George, ada apa? Apakah Nona George marah? Jika itu terjadi, bisa jadi mudah diselesaikan. Saya dapat membantu Anda membujuknya untuk menikahi Nona George. Dengan begitu kita akan menjadi satu keluarga besar. Mari kita ini dengan damai. Tidak perlu kekerasan. Fiona tertawa meminta maaf sambil memikirkan cara untuk membunuh Jack. Masalah yang dia ciptakan membawa masalah bagi mereka semua. Apa yang mengganggu? Jack tercela. Dia memberi putriku 3 pil. Mengklaim bahwa itu dapat membantu menurunkan berat badan dan membersihkan racun darinya. Namun, putriku terjebak di toilet menderita diare sejak dia makan pil. Jika ini terus, dia tidak akan bisa mengatasinya. Saya curiga Jack memberi makan puring putri saya hanya untuk membuat putri saya bersih. Tuan George sangat marah dan berbicara dengan gigi terkatup. Dia terlalu keji. Dia bisa saja menolak putriku jika dia tidak menyukainya. Sebaliknya, dia menyuruh orang lain pergi dan memperlakukan putriku. Aku merasa dia sengaja mempermainkannya dengan putriku untuk menontonnya. Setelah itu, dia berpikir lagi dan berkata, katakan, di mana bajingan itu bekerja sekarang? Aku akan mengirim seseorang untuk membawanya ke sini. Kamu adalah keluarganya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tuan George, kami akan memberitahu Anda di mana dia bekerja. Bisakah Anda membiarkan kami pergi? Mereka adalah keluarga Jack sejak Selena dan Jack menikah secara resmi. Masalah ini diketahui oleh seluruh Eastfield. Namun, saya berbeda. Saya hanya pacar Ben Taylor. Saya tidak bersalah. Saya bahkan tidak berhubungan jauh dengan Jack. Sena menyangkal semua ikatan dengan mereka dengan mengajukan permohonan. Pikiran bahwa Sena masih menelepon ibunya dan mencelanya ketika masalah datang membuat Fiona dan Andrew marah. Tuan George, tolong lepaskan dia. Dia hanya pacarku dan belum bisa dianggap sebagai bagian dari keluarga kita. Ben membantu memohon belas kasihan setelah memperhatikan Sena dengan baik. Lagi pula, jika pihak lain marah dan ingin membunuh mereka, yang terbaik adalah menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Ben, aku juga merindukanmu. Tapi aku belum dianggap sebagai bagian dari keluargamu karena aku belum menikah denganmu. Maafkan aku. Sena menatap Ben dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Tidak apa-apa, kamu benar. Kamu belum menikah dengan keluarga. Ben memasang senyuman menyakitkan. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasa sedikit sedih. Hentikan dramamu. Aku bilang tidak ada dari kalian yang akan selamat. Tuan George tersenyum sinis dan berkata, di mana Jack dan Selena bekerja? Hentikan itu, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Fiona ketakutan, tetapi memikirkan putrinya sendiri. Dia berhasil mengucapkan giginya dan menjawab, Tuan George, tolong lepaskan kami. Kami tidak pernah berpikir Jack akan memberi makan putri Anda obat aneh.
Dia melakukannya tanpa kami sadari. Kami tidak bersalah. Katakan sekarang, di mana mereka bekerja? Tuan George tampaknya telah kehilangan kesabarannya. Dia meraih kerah Fiona dan bertanya dengan marah. Lepaskan istriku. Andrew segera memutar ke depan. Sayangnya, Tuan George mengirimnya ke tanah dengan satu tendangan. Para pengawal juga telah maju dan mengelilinginya. Katakan padaku, Tuan George menyoroti Fiona, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu sekarang. Pada saat itu, Fiona benar-benar ketakutan. Menjawab dengan gugup, Jack bekerja sebagai pengawal di keluarga Drake. Tidak bisakah saya mengatakan di mana putri saya bekerja? Anda harus mencari Jack, keluarga Drake. Setelah mendengarnya, Tuan George tertegun sejenak. Jika itu masalahnya, maka semuanya akan sangat merepotkan. Meski Jack hanyalah seorang bodyguard keluarga Drake, mereka tetap harus menghormati status majikannya. Pergi dan menangkapnya akan membuat keluarga Drake kesal. Apa yang bisa dia lakukan? Namun, setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan bahwa itu akan baik-baik saja. Dia hanya bisa membayar sejumlah uang kepada keluarga Drake untuk mengkompensasi kerugian mereka dan meminta mereka menyerahkannya. Bagaimanapun, putrinya seharusnya lebih berharga daripada pengawal keluarga Drake. Untuk itu, dia percaya bahwa keluarga Drake akan mengerti. Pada saat yang sama, lelaki tua lain dari keluarga George mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Sena. Katakan di mana Selena bekerja. Kalau tidak, aku akan menembakmu sekarang. Aku akan puas. Aku akan puas. Dia bekerja di bawah salah satu bisnis keluarga Drake. Dan lagi, real estate dinasti naga. Dia bekerja di sana sebagai manajer departemen pembelian. Kaki Sena gemetar ketakutan saat dia mengatakan semuanya. Pihak lain akhirnya menyimpan senjatanya sementara Sena merosot ke tanah dengan dahi basah oleh keringat dingin. Tuan, ini agak sulit. Jack hanyalah pengawal belaka. Seharusnya mudah untuk menangkapnya. Namun, Selena bekerja di perusahaan real estate mereka sebagai manajer. Jika kita sampai, itu tidak akan menghormati keluarga Drake. Jika itu terjadi, keluarga Drake akan marah. Luka menasihati Tuan George setelah beberapa pemikirannya. Ya, itu benar. Keluarga Drake sangat menyukai putriku. Meskipun dia hanya seorang manajer, gaji bulanannya adalah $1 juta. Mereka sangat menyukai putriku. Jika kamu pergi untuk putriku, kamu akan menyinggung keluarga Drake. Mata Fiona berbinar. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan ketakutan. Ayo lakukan dengan cara ini. Kita akan menghormati keluarga Drake dan melupakan Selena. Mengenai Jack, kita akan mendapatkannya. Namun, kita tidak bisa mengejarnya di Drake Residence. Temukan beberapa orang dan sembunyikan mereka di luar. Suruh mereka menangkapnya saat dia meninggalkan kediaman Drake. Tuan George akhirnya mengalami beberapa pertimbangan setelah beberapa saat. Baik Fiona maupun Andrew menghela nafas lega saat mendengar putri mereka tidak diculik. Namun saja, mereka sangat marah. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari hal yang tak terhindarkan. Itu semua salah Jack. Tidak peduli bahwa dia tidak menyukai Sharon. Dia benar-benar menggunakan puring untuk menipunya dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah obat pelangsing. Gadis malang itu masih menderita diare. Aku akan pergi sekarang, Tuan. Luka memberi hormat sebelum dia dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Dia tahu Jack adalah seorang pengawal dan mengira dia adalah petarung yang terampil. Jadi dia berkeliling mencari petarung lain yang bagus untuk direkrut. Baru kemudian dia pergi ke tempat tinggal keluarga Drake. Joan menghela napas dalam. Dia sudah mengantisipasi semua yang telah dilakukan Fiona dan yang lainnya. Namun, dia tidak berdiri demi setelahnya. Dia tahu itu tidak berguna. Bahkan jika dia menjelaskan semuanya atas namanya. Selain itu, dia sangat yakin bahwa putranya tidak akan sebodoh itu untuk memberi makan puring Sharon. Putranya bukanlah orang seperti itu. Dia tidak akan mengerjai seseorang bahkan jika dia tidak menyukainya. Oh, jauh lebih baik. Akhirnya, setelah apa yang terasa selamanya, Sharon akhirnya muncul dari toilet. Keringat dingin mengalir di dahinya. Sayang, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Orang tuanya segera bertanya ketika mereka melihatnya keluar. Kekhawatiran terukir di ekspresi mereka. Aku baik-baik saja. Aku dalam semangat yang baik. Sebenarnya, aku hanya sial. Sharon menyuguhkan senyum canggung. Dia kemudian memperhatikan pengawal di depannya, serta Fiona dan yang lainnya. Ibu, ayah, siapa mereka? Oh, mertua mereka dari si Pang itu. Jack White. Aku baru saja membawa mereka ke sini karena mereka adalah keluarganya. Luka sekarang mencarinya. Sayangnya,
Pang itu bekerja sebagai pengawal untuk Drake keluarga. Jadi sebaiknya kita tidak langsung menangkapnya. Aku menyuruh Luka dan rekan-rekannya yang lain menunggu di pintu masuk. Mereka akan menangkapnya begitu dia pulang kerja. Bahwa Jack benar-benar berani memberi puring. Memberi sakit perut. Kata kepala keluarga George. Aku pasti akan menerima pelajaran begitu kita mendapatkannya. Sharon segera melihat merah. Bu, ayah, apa yang kalian berdua lakukan? Dia langsung menggonggong. Jack hanya memberiku pil pelangsing. Aku percaya padanya. Dia memberitahuku bahwa aku bisa kehilangan 15 kilo dalam sehari setelah dia mengatakan itu. Dia berbalik ke arah pengawal. Lepaskan saja mereka dan lihat mereka pergi. Perintahnya. Juga. Beritahu Luka untuk kembali. Jack adalah seorang dokter. Dia mungkin jauh lebih baik daripada para dokter barat di rumah sakit. Para pengawal memandang tuan mereka. Tidak bergerak satu inci pun. Ketika Fiona dan yang lainnya mendengar ini. Kebingungan melintas di ekspresi mereka. Mendongkrak. Dokter, mereka tidak akan pernah percaya itu dalam sejuta tahun. Tentu saja. Jack memiliki pengetahuan tentang cara merawat tulang setelah berada di medan perang selama bertahun-tahun sebagai seorang militer. Dan dia berhasil menyembuhkan kaki Andrew. Meski begitu, bukan berarti dia mumpuni untuk membantu Sharon menurunkan berat badan. Selain itu, menyembuhkan kaki dan menurunkan berat badan adalah dua masalah yang sama sekali berbeda. Benar, Jack pasti memberikan pil pelangsing. Tuan George, ada salah paham. Tolong lepaskan kami. Sena bereaksi lebih dulu saat dia langsung berteriak. Yang dia inginkan hanyalah meninggalkan tempat ini. Dan dia akan segera meninggalkan Eastfield. Dia akan berkembang kemanapun dia pergi. Bahkan jika kepala keluarga George menyadari ada sesuatu yang salah setelahnya, itu sudah terlambat. Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi. Aku tidak bisa memastikan apakah tubuhmu akan mengalami komplikasi nanti. Kamu berada di toilet untuk waktu yang lama. Kamu pasti sudah makan puring. Lihat dirimu. Kamu terlihat sangat kurus. Aku pikir kamu menjadi sedikit lebih kurus. Kepala keluarga George mengamati dan memperhatikan bahwa dia tampak sedikit lebih kurus. Hatinya tercabik-cabik melihat pemandangan itu. Aku terlihat lebih kurus. Mata Sharon langsung cerah. Cepat, ambilkan aku timbangan. Jack memang bilang aku akan kehilangan 15 kilogram dalam sehari. Biarkan aku mengukur berat badanku dan melihat apakah obatnya benar-benar manjur. Dia menangis. Ya ampun. Jangan bilang aku akan melihat hasilnya. Sharon merasakan lonjakan di sekujur tubuhnya. Jika dia benar-benar kehilangan berat badan, itu akan membuat hari-harinya menyenangkan. Tidak lama kemudian, dua pengawal membawa timbangan yang sangat besar. Sharon segera berdiri di atasnya. Saya baru saja menimbang berat badan saya sehari sebelumnya, katanya. Saat itu berat saya 106 kilogram. Siapa yang tahu kalau berat badan saya benar-benar turun? Setelah dia mengatakan ini, dia memperhatikan angka-angkanya. Ya ampun, beratku hanya 101,5 kilo sekarang. Dia tiba-tiba meledak dalam kegembiraan. Saya baru saja kehilangan 4,5 kilogram dalam beberapa saat. Ini luar biasa. Tidak mungkin. Kamu benar-benar kehilangan berat badan. Tuan dan Nyonya George sangat berharga. Benar-benar heran. Paling lama dia berada di dalam toilet mungkin 1 jam. Dan berat badan putri mereka benar-benar turun. Dengan serius, Joan adalah orang pertama yang melakukan rekonstruksi. Dia juga melihat angka-angkanya. Dia sangat menyentuh sehingga matanya mulai berkaca-kaca. Saya tahu bahwa putra saya tidak akan menipu siapapun. Dia bukan penipu. Anda dapat mengandalkan itu. Karena dia mengatakan bahwa itu akan membantu Nona George menurunkan berat badan. Dia pasti akan menepati kata-katanya. Benarkah? Luar biasa. Fiona sangat gembira sehingga dia praktis menari. Dari kelihatannya, dia hampir melakukan tarian persegi di depan semua orang. Tuan George, karena ini bukan penipuan dan putri Anda baik-baik saja, bisakah kita pergi? Andrew menghela napas lega lagi. Peristiwa yang terjadi telah memberi mereka kejutan dalam hidup mereka. Mustahil. Balasan Instanmer. George membuat mereka lengah. Kami tidak tahu seluruh situasi sekarang. Siapa yang tahu obat apa yang telah Anda makan? Bagaimana jika ada efek samping? Bagaimana jika timbangan ini tidak akurat? Siapa yang bisa mengutarakan? Selain itu, bagaimana jika sesuatu terjadi pada putri saya? Lagi setelah kami melepaskanmu. Bagaimanapun, kami akan menunggu sampai semuanya beres dan makan sebelum melepaskan kalian semua. Itu benar, tidak ada yang bisa hilang sekarang. Obat yang ajaib pasti memiliki beberapa efek samping. Nyonya George ikut campur juga. Fiona dan yang lainnya terdiam beberapa saat.
Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar obat dari Jack ini benar-benar manjur dan tidak menimbulkan efek samping. Benar, bagaimana jika skala ini tidak akurat? Sharon berpikir sejenak sebelum meminta mereka. Ambilkan saya menimbang yang lain. Saya khawatir yang ini tidak akurat. Ya, Nona muda. Kedua pengawal itu langsung kabur. Begitu mereka pergi, ekspresi Sharon berubah lagi. Sambil memegangi kedalaman itu, dia memindahkannya ke toilet. Dia masih harus pergi. Tuan George jatuh ke dalam keadaan panik. Jika ini terus berlanjut, dia bisa pingsan karena kelelahan. Setelah beberapa saat, kedua pengawal itu menemukan timbangan lainnya. Mereka menunggu di luar. Kali ini, Sharon baru muncul dari toilet menjelang tengah hari. Dia tampak seperti kehilangan banyak berat badan. Ya ampun, roknya jauh lebih longgar. Dia kehilangan berat badan lagi. Kita bisa melihat bahwa dia benar-benar kehilangan berat badan kali ini. Fiona sangat bersemangat. Terima kasih kepada para dewa. Mereka benar-benar menyelamatkan kali ini. Dia semakin kurus. Dia pasti semakin kurus. Nyonya George juga sangat bersemangat. Ini praktis merupakan keajaiban. Aku akan menimbang diriku sendiri dan melihat. Sharon tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Dia segera melompat ke timbangan pertama. Dia mengambil napas tajam ketika dia menimbang dirinya sendiri. Ya ampun. Beratku hanya 97,5 kilo sekarang. Luar biasa. Aku kehilangan 4 kilo lagi. Aku masih kehilangan 4 kilo bahkan jika timbangan ini tidak berfungsi. Jadi kamu pasti semakin kurus. Tuan George tampak sangat gembira. Dia mengamati putrinya. Mencatat bahwa selain keringat yang membanjiri tubuhnya, dia tampak bersemangat. Jadi sepertinya tidak akan ada komplikasi untuk saat ini. Sharon dengan bersemangat berlari untuk mengukur lainnya dan mengamati angka-angkanya. Dan segera setelah itu, dia melompat kegirangan. Bu, ayah, ke sini dan lihat. Jumlahnya sama, beratku 97,5 kilogram. Luar biasa, 97,5 kilo mungkin terlalu berat untuk gadis-gadis lain. Mereka mungkin akan merasa bahwa ini jauh dari kesempatan untuk dirayakan. Bukan angka yang bisa membuat mereka bahagia. Namun, angka ini membuat Sharon sangat gembira. Dia selalu ingin menurunkan berat badan. Dia akan bahagia sepanjang hari meskipun hanya 1 kilo. Mimpi itu terasa seperti tangan-tangannya sebelum hari ini. Total sudah 8,5 kilo. 8,5. Dan ini baru siang hari. Siapa yang tahu kalau kamu benar-benar bisa kehilangan 15 malam ini. Seorang pelayan juga sangat gembira. Dia selalu memperhatikan dan menandai Sharon. Dia tahu banyak menyampaikan dan rasa malu yang dia terima dari orang lain selama 2-3 tahun ini. Bu, ayah, lihat. Apa yang saya katakan. Jack tidak akan pernah berbohong kepada saya. Dia adalah seorang tentara. Tentu saja. Tetapi dia juga seorang dokter. Dan dia adalah dokter ajaib bagi saya. Ekspresi Sharon hanya terpancar dengan kegembiraan. Sebuah pemikiran kemudian muncul di benak ketika dia menambahkan. Apakah kamu tidak akan melepaskannya? Sharon, tidakkah kamu khawatir akan ada efek di sekitarnya? Mengapa kita tidak menunggu sampai malam hari dan melihat apakah tubuhmu benar-benar bebas dari komplikasi? Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Makanan yang enak. Aku hanya mencegah skenario terburuk terjadi. Oke. Tuan George sambil terus tersenyum. Ayo, beri mereka tempat duduk dan siapkan minuman untuk mereka. Mereka adalah tamu saya sekarang. Jika putri saya benar-benar baik-baik saja, saya pasti akan mengucapkan terima kasih. Kegembiraan muncul dalam diri Fiona ketika dia mendengar bahwa Tuan George akan mengucapkan terima kasih. Dari kelihatannya, sangat jelas bahwa Sharon kehilangan berat badannya. Jika Jack benar-benar ahli dalam pengobatan dan benar-benar bisa mengobati penyakit aneh Sharon, maka semuanya akan sempurna. Tidak masalah jika Tuan George tidak memberi mereka uang. Itu adalah suatu kehormatan tersendiri jika dia mentraktir mereka makan malam. Jika mereka dapat menciptakan hubungan baik dengan keluarga George, mereka tidak perlu terlalu khawatir di masa depan. Mereka akan memiliki keluarga lain untuk diandalkan. Mengikuti alur pemikiran ini, Fiona segera angkat bicara. Tertawa, maafkan kami kalau begitu. Ya ampun, kami tidak pernah berpikir bahwa menantu kami ini juga fasih dalam pengobatan. Dia mungkin bertemu dengan beberapa dokter yang terampil dan belajar sedikit darinya saat dia menjadi tentara. Kebencian memenuhi dada Joan. Ketika mereka awalnya mendengar bahwa mereka akan dibunuh, Fiona dan yang lainnya merasa sangat benci sehingga mereka siap untuk segera memutuskan semua hubungan dengan Jack. Mereka bahkan melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia adalah orang luar dalam keluarga mereka.
Sekarang situasi menguntungkan mereka. Dia tidak hanya membuat kekacauan, tetapi dia mengutarakannya dengan mudah. Oh tidak, perut saya, sakit lagi. Setelah Sharon beristirahat sebentar, dia tiba-tiba memegangi kedalaman itu. Namun kebahagiaan menari di matanya. Saya pikir saya akan menurunkan berat badan lagi. Hah, ayo, Nyonya George tidak bisa menahan senyum. Dia tidak begitu khawatir kali ini. Di kediaman keluarga Drake, Jack baru saja tiba dan bersiap untuk melakukan pekerjaannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kyle dan beberapa pengawal lainnya akan menemuinya begitu dia melangkah melewati pintu. Jack mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa itu adalah Kyle. Pak, jangan bilang Anda ingin menantang saya lagi. Tidak mungkin. Kamu jauh lebih kuat dari aku. Aku punya hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada menantangmu untuk bertarung. Aku akan kalah. Kyle terkekeh dan melangkah maju sambil menawarkan sebatang rokok kepada Jack. Ayolah, Jack, kami sudah memicu matang-matang. Kau akan menjadi kakak laki-laki pengawal keluarga Drake mulai sekarang. Dan sebagai kakak laki-laki kami, pengawal kami yang lain akan mendengarkanmu. Jack tidak mengambil rokoknya. Dia mengeluarkan rokok White Sand-nya sendiri. Saya hanya merokok dari merek ini, katanya sambil tersenyum. Aku tidak terbiasa dengan rokok premiummu. Kyle merasa sangat tidak nyaman ketika Jack benar-benar menolak rokoknya. Itu menjadikannya malu sebagai pemimpin pasukan. Namun, dia tidak pernah mengharapkan penjelasan Jack. Itu membuat kecanggungan menghilang dalam sekejap. Dia tersenyum dan menyelipkan rokok di antara giginya. Kau cukup unik, Jack. Apalagi hobimu jauh lebih istimewa dari kami. Terserah kamu suka. Panggil saja aku apapun yang kamu ingin memanggil aku. Jack berada di anggota tubuhnya. Berpikir sejenak. Tapi, karena kamu sudah memanggilku kakak, maka kamu lebih baik tampil baik di masa depan. Tentu saja, Kyle mengaku sambil memukul dadanya. Baiklah kalau begitu. Jack mengangguk dan masuk ke dalam. Dia pergi ke ruang tamu, yang terletak di lantai pertama villa Tanya. Saat ini, dia sedang minum teh dengan sepupunya, Ivene. Ivene mengenakan gaun midi hitam yang kebetulan menutupi lututnya hari ini. Dengan warna kulit putihnya, kontras ini membuatnya terlihat lebih menarik. Aura kedekatan dan daya pikat memeluk dirinya sendiri. Senyum di wajahnya langsung sirna saat melihat Jack masuk. Kemarahan mendidih dalam dirinya begitu dia mengingat apa yang terjadi kemarin. Ketika bajingan itu melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Sayangnya, Tanya secara khusus mengatakan kepadanya bahwa Jack mungkin memiliki hubungan khusus dengan Dewi Perang dan bahwa keluarga Drake masih perlu berada di sisi yang baik. Ini memicu pikiran yang lebih penuh kebencian di Ivene. Dia tidak menginginkan apapun selain menghancurkannya dan menghancurkannya untuk selamanya. Mustahil. Aku tidak bisa membiarkan ini meluncur begitu saja. Saya perlu memikirkan cara untuk menempatkan dia di tempatnya. Saya tidak akan pernah puas sebaliknya. Ivene bersumpah sebentar. Lalu dia memikirkan sesuatu. Dia tersenyum pada sepupunya. Tanya. Sudah lama aku tidak pergi ke Gemstone Street. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke sana hari ini? Tentu. Aku sudah lama tidak berbelanja. Ayo pergi. Tanya langsung setuju. Kalau begitu, haruskah kita membawa pengawal pribadimu? Lagi pula, tidak mungkin kita bisa pergi ke sana tanpa pengawal. Banyak orang kaya pergi ke sana, tetapi ada banyak pencopet di tempat-tempat seperti itu. Apalagi di sana cukup kacau. Ivene kemudian melirik ke arah Jack. Pesan tersirat dalam kata-katanya jelas. Baiklah, kita tidak akan membawa orang lain selain dia kalau begitu. Dia bernilai beberapa lusin orang saja. Jawab Tania sambil tersenyum. Beberapa lusin. Meremehkanku. Jack menyenggingkan senyum ceria dan menambahkan. Aku bernilai 1000 jika yang kuhadapi hanyalah gerutuan. Sungguh kecewa. Seolah-olah Anda sendiri adalah dewa perang. Kata-kata Jack membuat Ivene memutar bola matanya. Dia mungkin akan percaya jika pengawal keluarga Drake bernilai 100 pria. Tetapi, senilai 1000 pria, mendorongnya. Ayo pergi. Sudah agak terlambat sekarang. Lebih awal lebih baik dalam memilih batu judi. Kalau tidak, seseorang dengan mata yang bagus mungkin akan mengambil yang bagus. Kata Tania sambil tersenyum. Ivene terkejut saat itu. Oh, sepertinya kamu tahu sedikit tentang ini. Tanya. Ivene memujinya. Tanya hanya memutar matanya dengan panas. Aku belajar semuanya darimu. Oke. Kamu sangat gila dengan batu judi ini. Selalu membawaku ke jalan batu permata. Aku sudah sering ke sana. Jadi tentu saja aku tahu semua hal dasar ini. Duo itu menjulur saat mereka berjalan ke tengah halaman di luar mansion. Oh, benar. Apakah Anda tahu sesuatu tentang ini, Jack?
Tanya membalas untuk bertanya pada pengawalnya ketika dia menyadari bahwa dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ivene menyela mereka bahkan sebelum dia bisa membuka mulutnya. Dia seorang tentara. Aku bahkan pernah mendengar bahwa dia adalah seorang pengantar barang sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia tahu sesuatu tentang berjudi batu, hobi orang kaya dan orang kaya? Sesuatu seperti ini keluar dari pikirannya, Liga. Bagaimana dia bisa mengintip? Aku hanya bertanya, bagaimana jika dia mengetahui sesuatu? Tanya membantah. Senyum canggung di wajahnya saat dia melakukannya. Sesuatu seperti itu benar-benar hobi orang kaya. Keluarga biasa tidak akan pernah memiliki sarana untuk mencoba-cobanya. Bibir Jack melengkung membentuk senyum masam. Dia membuka pintu mobil sport tanya ketika mereka sampai di sana. Pada dasarnya, judi batu adalah pertaruhan di dalam batu, katanya. Satu potongan akan membuat atau menghancurkan Anda. Setelah Anda mengarahkan pandangan Anda pada item yang benar, mungkin ada batu permata yang akan mengubah Anda menjadi jutawan instan. Tentu saja, Anda akan rugi jika memilih batu yang salah. Tidak buruk, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan mendengar kata kami. Satu luka akan membuat atau menghancurkan Anda. Ivene tersenyum tanpa humor. Dia membuka pintu mobil dan masuk ke jok belakang. Ayo pergi. Katanya, saya akan membantu Anda memperluas wawasan Anda hari ini. Saya adalah dealer rock nomor 1 di dunia perjudian rock. Saya dapat menghasilkan beberapa juta dalam sebulan dengan sedikit keberuntungan. Bahkan 10 juta dan lebih tidak masalah. Anda menghasilkan hanya 10 juta. Dan Anda menyebut diri Anda sebagai dealer rock nomor 1. Jack tersenyum tanpa humor saat dia mengemudi. Ketidakpuasan. Seolah-olah Anda memiliki mata yang luar biasa. Saya tidak tahu tentang tempat lain. Tetapi saya memberitahu Anda bahwa saya benar-benar dealer batu nomor 1 di Eastfield. Ivene tertawa kecil dan sedikit mengangkat dagunya. Bangga dengan postur tubuhnya. Dia keluar. Jack keluar. Tapi dia bersama nonatanya. Ini bukan saat yang tepat untuk menangkapnya. Di antara mobil yang diparkir di seberang villa keluarga Drake, Luka kebetulan duduk di salah satunya. Dia awalnya berencana bahwa dia akan menunggu sampai Jack pulang kerja. Dan dia kemudian akan keluar dari pintu masuk utama sebelum menangkapnya. Bahkan jika keluarga Drake akan meluncurkan penyelidikan mereka sendiri di masa depan, Jack tidak akan hidup lagi. Dia hanya seorang pengawal. Selanjutnya, mereka tidak secara langsung menculiknya dari kediaman keluarga Drake. Selama mereka memberikan sejumlah uang, tidak mungkin keluarga Drake tidak akan setuju dengan mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan melihat Jack mengemudi tanpa menunggu terlalu lama. Dengan dua wanita cantik di belakangnya. Tentu saja kita tidak bisa menangkapnya saat dia bersama nonatanya. Bagaimana jika sesuatu terjadi dalam perjalanan kembali setelah kita membawa Jack? Kita akan berada dalam masalah serius kalau begitu. Luka mempertimbangkan kesulitan mereka untuk sementara waktu. Kemudian, dia memberitahu bawahannya. Tidak apa-apa. Kita tunggu saja di sini. Kita akan menjemputnya saat dia pulang kerja di sore hari. Saat dia sendirian. Namun di sisi lain, Audi hitam diam-diam mengikuti mobil sport yang dikendarai Jack dari kejauhan. Ada pengawal di Audi. Jangan terlalu dekat. Akan merepotkan jika bajingan itu tahu kita di sini. Dia petarung yang sangat terampil. Dia nyaman pengemudi. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.